Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih pagi Ibu ya semuanya. Ya, senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali di ibadah pagi kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih juga untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Dan ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa ya sebelum saya mengawali kesaksian saya di pagi hari ini ya. Baik, saya ajak kita berdoa dulu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Sungguh besar dan agung Engkau Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Kudus, yang begitu luar biasa menolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dengan pertolongan-Mu ya Bapa, kami bisa terus terhindar dari kejahatan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau sangat baik, sangat luar biasa ya Tuhan. Mendidik kami, mengajar kami supaya terus bergantung hanya kepada-Mu saja. Terima kasih di pagi hari ini ya Tuhan. Ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa. Kami dibangun di pagi hari dan bersama-sama sebagai jemaat kudus-Mu ya Tuhan, orang-orang percaya-Mu. Kami sangat merindukan terus ya Bapa Engkau membimbing hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, senang sekali pagi hari ini saya bertambah bersemangat untuk berada di depan Bapak Ibu Saudaraku melalui kesaksian pagi hari ini. Saya ingin supaya ini menjadi berkat buat kita semuanya, dan bagaimana kita terus menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu adalah andalan kita supaya kita terhindar dari rupa-rupa kelicikan dan juga penipuan yang luar biasa canggih di zaman sekarang ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ini adalah pengalaman saya tadi malam, di mana saya hampir saja tertipu oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan bahkan seseorang yang sangat jahat ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jarang-jarang saya menyampaikan cerita pengalaman sendiri Bapak Ibu Saudaraku, tapi pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan di hadapan Bapak Ibu Saudaraku ya, karena ini benar-benar tanpa pertolongan Tuhan ya. Saya mungkin tadi malam itu sudah mengalami satu kerugian yang sangat besar ya, yang mungkin itu akan menjadi penyesalan seumur hidup, tapi Tuhan menolong saya Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi malam sekitar pukul 18.30 WIB ya, seseorang menelepon saya ya. Seorang menelepon saya dengan suara yang sangat lembut, dan dia dengan sangat akrab begitu ya, menelepon saya dan menyapa saya ya. Dan
Bapak Ibu Saudaraku, dia mengatakan bahwa dia adalah keponakan saya, yang memang ya dia bilang Horas Bapak Uda, begitu ya. Jadi dia menyapa saya. Kalau di orang Batak itu anak abang kita, itu kan anak kita juga, tapi keponakan kalau pada umumnya ya disebut ya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, dia bekerja di laut ya, di kapal. Jadi saya memang sangat merindukan dia karena sudah lama sekali tidak berjumpa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia bilang, "Apa kabar Bapak Uda? Apa kabar Om?" Gitu ya. Saya bilang kabar baik. Nah, lalu dia bilang, "Saya sangat bersyukur Bapak Uda, saya sangat bersyukur Om," katanya, "saya baru naik jabatan." Wah, Bapak Ibu Saudara, aku yang dikasih Tuhan Yesus, saya langsung sangat rasa bersyukur gitu ya. Wah, dapat kabar baik nih tiba-tiba nih. Ya, sudah lama tidak ketemu dengan keponakan saya ini. Dan dia bilang, "Saya sekarang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok." Nah, luar biasa. Nah, dengan semangat saya menyambut pembicaraan itu, ya, pembicaraan kami. Dan saya berharap memang semoga dia bisa mampir ke rumah saya, ke tempat saya di sini, ya, supaya bisa bisa puas bicara, ketemu, karena sudah sangat kangen dan sudah lama sekali tidak bertemu Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi dia bilang, "Tapi saya mau transfer dulu sebagai ucapan syukur karena saya naik jabatan. Saya mau transfer ke Om ya, ke Bapak Uda, minta nomor rekeningnya." Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Jadi saya bilang, "Memang kamu berapa lama di Jakarta?" "Oh, enggak lama, kami hanya bersandar saja ya, sebentar, hanya 2 hari di sini. Itu pun saya tidak bisa keluar dari kapal. Setelah dari Tanjung Priok kami akan langsung berangkat ke Singapura." Wah, luar biasa saya bilang ya. Jadi di samping saya ingin mengirimkan doa-doa buat dia, dan kerinduan saya memang, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah saya berpikir bahwa itu kesempatan yang sangat luar biasa bertemu dengan keponakan saya walaupun hanya melalui telepon. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia bilang, "Tolong ya, secepatnya ya Om, nomor rekeningnya itu ya." Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengirimkan nomor rekening saya. Dia bilang, "Nomor rekening Bapak Uda, Om, nomor rekeningnya BCA atau BRI?" Saya bilang, "Dua-duanya saya kebetulan ada." Nah, yang pakai M-Banking yang mana? Yang BCA atau BRI? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bilang yang BCA ya. "Oh, yang BRI aja." Ya, dikirimkan gitu. Oke. Ya, lalu Bapak Ibu Saudara, saya cari-cari nomor rekening saya, kemudian saya kirim nomor rekening BRI. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak lama langsung dikirimkan dia, tertransfer. Jadi bukti transfernya dikirim. Bapak Ibu Saudara, terkirim 1 juta ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bilang, "Aduh, saya sebenarnya, tapi ini banyak sekali nih kau kirim ini, untuk apa?" Ya, saya bilang begitu. Nah, itu ucapan syukur aja Bapak Uda, Om. Ya, karena saya naik jabatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan orang yang sudah lama sekali tidak ketemu dan sangat rindu, karena memang ponakan saya ini orangnya sangat baik ya. Ya, dari masa kecilnya juga begitu Bapak Ibu Saudara.
Dan lalu saya bilang terima kasih banyak ya. Saya bilang Om juga mendoakan kamu supaya terus sehat-sehat dalam pekerjaanmu dan supaya Tuhan terus menolong supaya jabatanmu ditambah-tambahkan. Ya, begitu ya. Itu doa dari yang sering kita dengar dari Ibu Butiana Marpaung supaya jemaat didoakan semua supaya jabatannya bertambah-tambah. Itu sesuatu yang sangat baik, sangat luar biasa, dan saya juga mengatakan hal yang sama kepada ponakan saya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah itu dia bilang, dia WA saya, dia bilang, tapi tolong Om nanti transferkan dulu. Nah, mulai dari situ Bapak Ibu Saudara, tolong transferkan dulu karena di sini jaringan tidak bagus, lagi ada gangguan, gitu ya. Tolong transferkan dulu ke ini keluarganya bos saya, ya, atasan saya, tolong transferkan dulu uang 3 juta. Nah, 3 juta rupiah, tapi saya akan kirimkan 3.200.000. Nanti yang 200 Om ambil aja, lumayan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena sudah sangat berbunga-bunga hati saya, ya, ini saya sudah sangat percaya sama dia, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini canggihnya penipuan di zaman sekarang ini ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu tunggu ya Om ya, tunggu ya Bapak, udah akan saya transferkan ya, katanya. Nah, ya, saya bilang iya, saya tunggu aja, saya bilang begitu. Tidak lama, hanya jadi Bapak Ibu Saudara, bukan menit, tapi hitungannya detik. Langsung ditransfer, langsung bukti transfernya dikirimkan ke saya, 3.200.000 atas nama Pendeta Charles Mamora. Bapak Ibu Saudara, ya, minta tolong Om, minta tolong Bapak udah transferkan melalui itu aja, katanya melalui M-Banking aja, BCA. Karena tadi kan saya sudah sebutkan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa saya punya M-Banking BCA, Bank BCA. Lalu dia bilang transferkan saja dulu Bapak udah, karena jaringan tidak bagus di sini. Nah, saya memang sudah mulai curiga, kalau jaringan tidak bagus kenapa dia bisa transfer ke saya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi Tuhan sudah kasih hikmat sama saya. Nah, lalu saya bilang yang tahu transfer melalui M-Banking itu adikmu, Itomu, saya bilang, yang saya mau bilang anak saya yang bontot ya, Cherry Tiani. Jadi saya bilang saya tidak bisa menggunakannya gitu. Oh, begini aja, Om buka aja, nanti akan saya pandu, karena minta tolong secepatnya gitu ya. Itu namanya juga Bapak Ibu Saudaraku, di awal dia sudah mengirimkan transfer uang untuk saya ya, sebagai ucapan syukur kenaikan jabatannya, katanya ya. Dia transfer 1 juta Bapak Ibu Saudara, dan dari situ saya sudah ikut juga merasa sangat bersyukur gitu ya, berterima kasih, dan saya sudah mau dipandu, mulai mau dipandu oleh dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi saya Tuhan berikan hikmat Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya tidak langsung percaya begitu saja ya, karena dia bilang jaringan di sini ya ada gangguan, tapi dia bisa transfer ya. Dia kirim itu bukti transfernya 3.200.000, 1 juta, 3.200.000 lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mulai berpikir, dia bilang, udah belum Bapak, udah? Om, sudah belum? Katanya. Iya, sabar dulu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke ATM Bank BRI. Saya ingin membuktikan benar apa tidak. Ya.
itu saudara. Jadi walaupun kita butuh uang, ya Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu berhati-hati karena memang tipuan itu sangat canggih. Saya sudah mulai ada rasa bahwa ini harus saya lihat dulu benar apa tidak. Nah, kemudian saya pergi ke ATM Bank BRI, Bapak Ibu Saudaraku, dekat di sini, ya. Kemudian saya masukkan ATM saya, kartu ATM saya, Bapak Ibu Saudara, menolak, ya. Nah, saya telepon dia, tidak bisa ini menolak. Iya, karena itu ada gangguan, Om. Jadi yang jelas saya sudah transfer tadi kan. Nah, jadi saya bilang begini aja. Coba pandu saya untuk menggunakan ATM ini. Coba pandu saya dan kita video call, open kamera, gitu. Karena saya juga sudah rindu ingin lihat wajah kamu bagaimana. Ya, pasti kamu sekarang semakin segar ya. Saya bilang begitu karena kamu sudah naik jabatan, begitu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mulai ada syarat bicara sama dia. Karena ATM saya tidak bisa saya gunakan. Ya, saya juga bingung kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saya telepon dia, tolong dulu, saya bilang, alihkan dulu ke video call. Saya ingin melihat wajah kamu, saya sudah rindu. Ya, saya bilang karena memang sudah bertahun-tahun tidak ketemu Bapak Ibu Saudaraku dengan ponakan saya ini ya. Nah, dia bilang jaringan di sini tidak bagus Bapak udah. Lah, jaring ini bagus, tinggal alihkan aja, saya bilang begitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ruangan ATM itu saya menunggu, ya, tapi dia tidak mau mengalihkan untuk bisa open kamera. Dari situ saya Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan Yesus berarti ini penipu ini, ya. Dan untuk memastikan, kemudian saya telepon adiknya dia, ponakan saya juga, ya, untuk mengkonfirmasi. Saya bilang tolong telepon abangmu dulu, ya, apakah memang dia benar kapalnya lagi sandar di Tanjung Priok begitu ya. Nah, kemudian setelah itu dia telepon balik saya dan dilacak nomor itu ternyata penipu Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, luar biasa pengalaman tadi malam itu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena seumpama saya mengikuti kemauan daripada orang jahat ini, ya Bapak Ibu Saudara, pasti habis terkuras, ya, di ATM saya Bapak Ibu Saudaraku, simpanan saya, ya, uang yang saya tabung pasti dikuras Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi malam itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, ya, bisa terhindar dari rupa-rupa tipuan, ya, orang jahat begitu canggih Bapak Ibu Saudaraku. Suaranya persis seperti ponakan saya dan dia atas nama, karena dia bilang dia naik jabatan, kemudian dia ingin bersyukur kepada Tuhan dan kemudian dia kirimkan bukti transfer rasa terima kasih dia 1 juta rupiah, dan itu mengawali penipuan dia. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya juga ikut bersyukur pada waktu itu. Ini ucapan syukur yang sangat yang keliru alasannya Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena kita ditipu oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah itu saya pulang ke rumah, saya renung-renungkan. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya tidak terbiasa menceritakan tentang pengalaman diri saya sendiri, tapi kali ini karena berhubungan dengan topik-topik firman Tuhan yang kita bicarakan selama beberapa hari ini, bahwa ya supaya kita selalu waspada dengan
penipu yang sangat canggih sekarang ini. Sangat canggih Bapak Ibu Saudaraku ya. Sampai saya jatuh hati. Ya, Saudara, saya jatuh hati dan saya turut bersyukur. Saya ingin mensupport keinginan dia, mendukung keinginan dia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya dikasih hikmat oleh Tuhan bahwa saya harus membuktikannya terlebih dahulu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terima kasih juga untuk doa-doanya untuk saya, ya. Dan saya juga mendoakan Bapak Ibu semuanya supaya ini menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa ya penipuan itu sangat nyata Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang-orang yang jahat itu sangat nyata ya, dan itu akan terus mengincar ya Bapak Ibu Saudara siapa saja yang bisa ditipu dan yang akan digelapkan oleh pikiran yang jahat Bapak Ibu Saudaraku. Meskipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, kita sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi di dunia ini kita harus selalu waspada. Amin Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu berhati-hati karena kita tidak mau dirugikan oleh orang-orang yang jahat yang terus mencari korbannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya mengambil waktu sedikit lagi untuk kita kembali kepada firman Tuhan yang akan terus memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa ada kepekaan. Kita selalu disadarkan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi andalan kita yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita kembali ke Galatia pasal 5. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-9. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-9. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Bapak Ibu Saudaraku, ya kita sudah membicarakan ya beberapa kali bahwa ragi itu melambangkan daripada dosa dan juga kehancuran, keburukan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya dikatakan sedikit ragi. Sedikit, tidak perlu banyak-banyak tipuan itu Bapak Ibu Saudaraku. Penipuan itu diawali dengan hal yang kelihatan ringan, ya kelihatan kecil, ya sepele, tetapi saudaraku dikatakan di situ akan merusak seluruh, menghamirkan seluruh adonan. Ya, karena apa? Karena dosa itu akan beranak dosa. Jadi, saudaraku, ya karena dosa itu adalah kekuatan yang mengincar ya kehidupan manusia untuk dirusak. Dan dikatakan di Alkitab juga dosa itu seperti serigala ganas ya, menyusup ya, sangat menyusup luar biasa, dan tujuannya adalah untuk mencerai-beraikan ya, untuk melemahkan kita, melemahkan semua orang yang tidak mempunyai sistem pertahanan kewaspadaan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajar oleh firman Allah melalui ya apa yang terjadi kepada jemaat Galatia ini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena ya sulit sekali Bapak Ibu Saudaraku memperkirakan kenapa bisa seperti jemaat Galatia ini bisa berpaling dari kebenaran. Ya, sulit sekali untuk membayangkan itu karena ya pertama saya sampaikan kemarin itu bahwa mereka masih ya didampingi oleh Rasul Tuhan. Ya, mereka masih didampingi, artinya pada saat itu Rasul Tuhan yang menerima tangan pertama katakan begitu, yang menerima firman Allah, yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus masih bersama-sama dengan mereka. Tapi toh mereka juga Bapak Ibu Saudaraku ya dengan mudah
dialihkan perhatian mereka, dan dengan mudah mereka tertipu oleh karena godaan-godaan guru-guru palsu, ya, yang terus-menerus memperdengarkan pengajaran yang sesat di telinga mereka, jemaat Galatia ini, dan akhirnya mereka jatuh juga. Dan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, sangat rugi banyak, ya. Karena apa? Karena jemaat Galatia ini dikatakan tidak lagi bisa difungsikan hidup mereka untuk menjadi kesaksian yang benar tentang kasih karunia Allah yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, keuntungan rohani yang mereka dapatkan dari kasih karunia Allah, saudaraku, mereka telah menggantikan dengan kerugian-kerugian, ya, mengikuti berbagai macam ritual keagamaan, saudaraku, kepercayaan yang berhubungan dengan perbuatan manusia, ya, saudaraku, dan kekaguman mereka kepada penampilan manusia, ya, dan mereka meninggalkan cara hidup seharusnya mereka mengikuti kehidupan berdasarkan kasih dan kasih karunia Allah dan pimpinan daripada Roh Kudus yang telah menyempurnakan hidup mereka, dan mereka kembali, Bapak Ibu Saudaraku, seperti, ya, dikatakan anjing kembali ke muntahnya atau babi kembali ke kubangan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu adalah perumpamaan yang menjadi peringatan kepada setiap orang percaya bahwa kita tidak boleh meninggalkan sedikit pun kerinduan kita untuk selalu, ya, rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah. Itu adalah senjata kekuatan kita untuk bisa, Bapak Ibu Saudaraku, tetap bertahan, ya, supaya kita tidak terjatuh oleh godaan-godaan, ya, tipu daya daripada orang-orang jahat di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca di Galatia pasal 5 ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita terus diingatkan bahwa saat ini keyakinan kita, kepercayaan kita kepada kasih karunia Allah inilah yang sangat penting kita kelola, ya, sangat penting kita jaga. Karena Tuhan Allah saat ini benar-benar bekerja memberkati manusia itu dari sebuah sistem kepercayaan, ya, keyakinan kepada pekerjaan Yesus Kristus, apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib yang telah menyempurnakan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita membutuhkan, ya, peringatan dari firman Allah, karena itu pasti memurnikan akan iman kita. Amin. Kita memerlukan teguran dari firman Allah, koreksi dari firman Tuhan. Kita membutuhkan itu setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, kita sangat membutuhkan koreksi, ya, daripada firman Allah atas hidup kita, supaya kehidupan kita ini di dalam kekudusan Kristus berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki, supaya kita selalu memperoleh kekuatan yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena begitu banyak yang perlu kita benahi di dalam kehidupan kita ini, supaya, ya, ketika kita menjalankan kehidupan kita dan menghadapi berbagai tantangan, persoalan di dalam kehidupan kita, kita memerlukan hikmat sorgawi. Amin. Karena di dalam hikmat sorgawi itulah kita akan memperoleh damai sejahtera, memperoleh kekuatan, kebijaksanaan dari Tuhan di dalam setiap kita mengambil keputusan-keputusan, ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat saya rasakan tadi malam, ya, ketika orang yang berusaha untuk menipu saya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sangat luar biasa, serigala berbulu domba, ya, saudara. Itu yang sangat luar biasa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita perlukan,
itulah yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, saudara-saudaraku, yaitu di mana Tuhan memberikan kita pengertian-pengertian. Amin. Pengertian demi pengertian Tuhan tambah-tambahkan kepada kita semua, sehingga ketika kita diperhadapkan kepada suatu keadaan, ya mungkin keadaan yang begitu sulit, bahkan di luar daripada kemampuan kita memikirkan, tapi ada roh Tuhan yang bekerja, yang memberikan kita hikmat dan kesadaran bagaimana supaya kita bisa mengambil ya keputusan yang tepat, tindakan yang tepat, dan itu semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang paling kita butuhkan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu sangat kita butuhkan. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan dunia yang jahat. Itu yang Paulus katakan, ya. Yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus, dia katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi Tuhan berikan waktu bagi kita semuanya sama, 24 jam. Amin. Tidak ada di antara kita yang memiliki waktu yang berbeda satu dengan yang lain. Sama kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita juga diperhadapkan juga kepada tanggung jawab yang barangkali berat di dalam kehidupan kita ini. Sama kita semua, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita menghadapi berbagai tekanan-tekanan, dan kita tidak bisa lari dari tanggung jawab, dan kita harus menghadapinya, saudara-saudaraku. Nah, karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang Tuhan mau dari kita adalah supaya kita terus berlomba, melatih pikiran kita, melatih kepekaan daripada jiwa kita, roh kita, untuk selalu bersandar kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena sekali lagi di dalam pertandingan, di dalam perlombaan, ya kita tahu bahwa saat ini sedang ada berlangsung PON di Sumatera Utara, Bapak Ibu Saudaraku, dan di situ kita lihat bahwa orang-orang yang bertanding itu adalah, ya, para atlet itu adalah menjadi juara karena mereka sudah sangat luar biasa diproses melalui latihan-latihan yang mungkin berat, latihan mereka, tetapi ketika mereka bertanding, Bapak Ibu Saudaraku, terhadap lawan-lawannya, mereka mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat, bahwa mereka pasti menang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang kita butuhkan, motivasi dari kebenaran firman Allah yang murni. Amin. Firman Allah yang murni, bukan firman Allah yang dicampur aduk, Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang bertebaran saat ini, saudaraku, di media sosial, melalui YouTube. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa penipuan itu. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia, ya, bertemu dengan Tuhan, kemudian setelah dia melihat sosok yang dia yakini bahwa itu adalah Tuhan Yesus, dari situlah dia baru sadar dan mengatakan bahwa sejak saat itu dia mengenal Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesudah dia bertemu dengan satu sosok yang mengaku bahwa dia memanggil untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, itu contoh-contoh tipuan yang sangat luas beredar, Bapak Ibu Saudaraku, dan begitu banyak orang, berjuta-juta menonton video, ya, YouTube yang tersebar di media sosial seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini manusia, ya, di era teknologi informasi ini, saudara-saudaraku, ya, disinilah kita lihat bahwa manusia menjadi sangat bergantung kepada informasi, dan informasi itulah yang banyak menjatuhkan, melumpuhkan kehidupan daripada manusia saat ini, dan penderitaan dan juga penyesalan dan juga kepahitan ada di mana-mana, Bapak Ibu Saudara, sehingga kejahatan itu bukan bertambah sedikit, tapi kejahatan itu semakin bertambah
banyak dan sangat luar biasa cara penipuan yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi pemulihan, ya, pemulihan restorasi daripada kehidupan kita di dalam Kristus Yesus adalah bagaimana kita seperti yang sudah kita ya dengarkan kemarin, bahwa kita harus mempunyai sistem pertahanan yang bisa membuat kerohanian kita stabil. Amin. Ya, membuat kerohanian kita stabil. Jadi kita memerlukan stabilisator supaya kita tidak mudah terombang-ambing, tetapi saudara dan saya mempunyai pendirian yang kokoh, pendirian yang kuat, ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk selalu percaya kepada setiap kebenaran yang murni. Firman kasih karunia Allah adalah ya kekuatan kita, sumber daripada keyakinan kita, sehingga setiap hari saudara dan saya harus diperbaharui pengetahuan kita dengan pengetahuan yang baru, pengetahuan yang sesuai dengan kebenaran kasih karunia Allah, firman yang Tuhan titipkan, yang Tuhan ya berikan kepada kita, karuniakan kepada kita, itu adalah saudara-saudaraku menjadi ya nutrisi, begitu ya. Itu akan terus memberikan vitamin untuk roh dan jiwa kita, supaya pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, bisa terus sehat. Amin. Ya, kalau pikiran kita sehat, kita bisa tenang menghadapi ya berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dan disitulah kita mendapatkan pengertian yang benar dari Tuhan, bagaimana kita mengambil keputusan. Dan disitu kita membuat kita semakin tergantung kepada kuasa Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya bisa melewati segala ujian dan pencobaan dalam kehidupan ini dengan terus mengalami kemajuan-kemajuan. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada, Tuhan tidak mau kita ada ketinggalan di dalam perlombaan iman ini, karena Tuhan mau sampai garis finish. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sampai kepada garis finish, sampai pada akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Saudara dan saya ya sudah mempunyai catatan, ya, catatan Tuhan, bahwa kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Seberapa lama lagi kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, saudara dan saya bersama dengan keluarga kita semuanya, ya, anak-anak kita semua, ya, kita turut berlomba di dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita, dan kita bisa mencapai garis finish, garis akhir, saudaraku, dengan pertolongan kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudaraku tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita. Amin. Kebenaran kasih karunia Allah yang sudah diajarkan kepada kita, tetap berpegang teguh kepada kebenaran itu, karena Allah bekerja melalui kebenaran firman-Nya yang sudah tertanam di hati kita. Kita berakar kuat, amin. Berakar, jadi bukan hanya di hanya di permukaan saja, Bapak Ibu Saudaraku, pengenalan kita akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang tidak terbatas itu, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang selalu haus dan terus haus, ya, selalu lapar, Bapak Ibu Saudaraku, dan ingin makan, ya, ingin makan makanan rohani, firman Allah, jangan pernah tinggalkan sedikit pun. Dan terus saudara dan saya harus mempunyai selera yang tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus mengasah, melatih supaya selera kita, minat kita, selera yang tinggi untuk ya memahami lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, lebih luas, lebih tinggi, lebih lebar lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, hanya ya Bapak Ibu Saudaraku bangun pagi di seperti ini, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak seberapa, saudaraku, ya. Tidak seberapa dengan pengorbanan Yesus Kristus untuk kita. Jadi kita tidak perlu ya terlalu menghitung-hitung akan
pengorbanan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya kita harus lebih mensyukuri bahwa Yesus Kristus nyawanya dikorbankan untuk kita karena Dia begitu mengasihi hidup kita. Amin. Nah, begitu juga saudara-saudaraku, apabila kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, apabila kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk menyaksikan kebaikannya, tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku dengan pengetahuan yang hanya di permukaan, pengetahuan hanya di kulit-kulit saja Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus mempunyai pengertian yang sangat mendalam terhadap firman Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa saudaraku kita hanya sekedar ya, hanya numpang lewat ya, atau ikut-ikutan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Dijamin 100% bahwa orang yang tidak bertumbuh dan tidak berakar di dalam kasih karunia Kristus, tidak akan mungkin dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk menolong orang lain. Karena apa? Karena di dalam pertandingan, rintangan itu tidak mudah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam pertandingan, tantangan itu tidak sedikit. Di dalam sebuah perlombaan yang keras, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dunia ini tidak mungkin berbelas kasihan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang berbelas kasihan atas hidup kita. Amin. Ya saudaraku. Jadi karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, seperti yang Paulus katakan, karena itu, ya, saya akan membacakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pardosi, pada hari Minggu kemarin yang sangat luar biasa, ya, sebagai ayat kesimpulan, juga menjadi perenungan kita malam pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang terakhir itu ayatnya yang ke 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ya. Ayatnya yang keberapa itu? Ayatnya yang ke-58 ya. Ayatnya yang dari ayat 57, 1 Korintus 15 ayat 57 dan ayatnya yang ke-58 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita sudah berada di posisi di mana bersama-sama dengan Kristus Yesus kita adalah orang-orang yang telah menang dan bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 58 dikatakan, karena itu sehubungan dengan posisi kita, kedudukan kita di dalam Kristus Yesus, di dalam kemuliaannya itu, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, dan Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jangan goyah dan tidak akan tergoyahkan. Karena itu, kita selalu setia kepada kasih karunia Tuhan, pada anugerah Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab anugerah Allah, kasih karunia Allah itulah yang membuat kita bisa berdiri teguh dengan keyakinan, kepercayaan kita kepada kasih karunia-Nya. Maka Roh Kudus meneguhkan hati kita, sehingga dikatakan, ingat bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini. Tapi itu bukan karena kekuatan, usaha, pekerjaan, atau apapun dari diri kita sendiri. Tapi semuanya bersumber daripada Yesus Kristus. Apa yang disediakan oleh Allah yang menjadi sumber daya bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, menguatkan kita semua, memampukan kita untuk selalu percaya kepada kasih karunia-Nya. Itu adalah merupakan, kalau dikatakan kita mempunyai kebanggaan,
di dalam kehidupan kita ini, hendaklah Paulus katakan, siapa yang ingin bermegah, biarlah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Bukan di dalam diri sendiri, bukan di dalam perbuatan sendiri, dan bukan di dalam apapun ya yang berasal dari diri kita, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkaulah yang telah memindahkan kami dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Sehingga pada saat ini kami terus bisa bersyukur ya Bapa, oleh karena bimbingan-Mu, oleh karena hikmat-Mu, hikmat surgawi dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah dipermuliakan. Dan saat ini kemuliaan-Mu melalui berita salib. Kemuliaan-Mu yang digambarkan, yang sempurna melalui berita Injil kasih karunia Allah. Kami ingin terus menyampaikan itu, karena disitulah tergambar wajah Kristus. Disitulah tergambar kasih Allah yang sempurna, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan yang datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang dengan rela hati pada pagi hari ini kami bersama-sama, dan kami akan terus selalu bersama-sama karena kami bersyukur ada firman Allah yang terus menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Selamat beraktivitas. Kita akan jumpa kembali besok pagi. Ya, terima kasih. Salam kudus buat kita. Shalom. Ya, terima kasih. Amin.